Pecatur India Pragnananda Ramesh Babu sepertinya harus ekstra waspada kepada Javokir Sindarov. Di turnamen kandidat nanti, keduanya akan bertemu. Kita akan mengulas game dari Tej Mahindra Global Chess League 2025 ketika Sindarov untuk kedua kalinya menaklukkan Pragnananda di turnamen ini. Di game kedua, Sindarov memulai permainan dengan kuda F3, pembukaan reti, pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Prag mendorong D5 untuk mengontrol petak center, lalu Sindarov menantang pion. Setelah itu, pion E6. Permainan bertransposisi menjadi pembukaan Inggris, varian Agincourt Defense. Sindarov selanjutnya mendorong G3 persiapan fianchetto, lalu kuda F6 berkembang, gajah fianchetto, pion makan pion, mentri skak sambil serang pion, gajah serang mentri, mentri makan pion, selanjutnya pion C5. Di sini Sindarov menyerang gajah sekaligus membuka serangan gajah pada pion. Maka mentri C8 memberikan proteksi, tapi mentri D3 tambahan tekanan pada gajah. Pragnananda memilih pengimbangan kuda C6 dan Sindarov menukar kuda dengan gajah. Setelah itu, kuda makan kuda. Selanjutnya, Sindarov keluarkan kuda C3. Di posisi ini, Pragnananda mengeluarkan gajah E7 bersiap untuk rokade, lalu Sindarov mengamankan raja, diikuti oleh Prag. Setelah itu, pion B3 mempersiapkan gajah fianchetto di sayap mentri. Permainan kemudian berlanjut dengan benteng D8, lalu gajah fianchetto. Setelah kuda F6 membuka serangan benteng pada mentri, maka mentri mundur C2, lalu mentri D7, tambahan tekanan pada pion. Sindarov melindungi pion dengan benteng FD1. Setelah itu, Prag memainkan benteng A ke petak C8, lalu benteng AC1, kemudian B6. Sampai dengan langkah ke-16, kedua pemain sama-sama telah menyeimbangkan perwiranya. Permainan pada babak middle game akan segera dimulai. Mengawali middle game, Javokir Sindarov menarik mundur mentri B1. Langkah penuh kehati-hatian, karena sebuah kesalahan akan membuatnya terjatuh dalam kekalahan. Prag juga memainkan langkah yang sama, H6, langkah yang penuh kehati-hatian. Permainan berlanjut dengan E3, mentri E8, A3, benteng D7, D3, benteng mundur D8. Setelah itu, benteng C2, dan tantangan pertukaran kuda terjadi. Sindarov menukar kuda, lalu Prag mengambil kuda dengan pion. Kemudian, gajah serang benteng, dan benteng menghindar ke petak B8, direspon dengan benteng E1. Di posisi ini, Pragnananda yang memiliki pion mayoritas pada sayap mentri mulai mendorong pionnya, dimulai dengan B5. Setelah itu, mentri D1 dan B4. Maka, pion D4 dimainkan oleh Sindarov. Ternyata langkah ini tidak akurat. Prag punya jawaban C4. Setelah pion makan pion serang gajah, gajah lari, dan pion makan pion. Kemudian benteng makan pion. Sampai di posisi ini, Pragnananda punya dua pion bebas di lajur A. Kemudian, Prag menyerang benteng. Setelah benteng serang pion, kuda serang gajah, gajah lari, dan pion A5 mempertahankan pion. Kemudian, Sindarov mendorong D5. Di posisi ini, Pragnananda menempatkan mentrinya di petak F8. Langkah yang tidak akurat yang membuat Sindarov kembali unggul secara posisi. Sindarov memainkan gajah F5. Setelah itu, Prag menyerang benteng. Di posisi ini, Javokir Sindarov
melakukan pengorbanan yang sangat gila. Benteng makan pion, langkah yang ternyata merupakan blunder. Prague mengambil benteng gratis. Setelah itu, Sindarov menyerang raja. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah menggeser raja ke petak ke-7. Terlihat jelas bahwa meskipun kalah secara kualitas, menurut Engine posisi ini masih seimbang karena raja hitam begitu terbuka. Sampai pada posisi ini, Prague ternyata gagal menemukan langkah terbaik. Dia memilih raja mundur G8 dan Sindarov sangat unggul. Tanpa keraguan sama sekali, Sindarov menyerang raja skak. Jika di posisi ini raja lari ke petak H8, maka menteri makan pion, skak mat. Oleh karena itu, Prague melarikan raja ke petak H7. Pada langkah selanjutnya, Sindarov gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, gajah F7 adalah langkah terbaik, persiapan untuk mengancam skak mat. Hitam harus korbankan menteri untuk makan gajah. Jika ancaman ini disepelekan, misalnya dengan benteng BC8, ada jawaban menteri G6. Setelah raja lari, menteri makan pion, skak mat. Namun ternyata, Sindarov gagal menemukan langkah terbaik itu. Dia kembali mainkan gajah F5. Prague melarikan raja ke petak G8. Dan setelah itu, Sindarov mengubah rencana. Alih-alih memainkan gajah kembali ke petak E6, dia mencoba dengan menteri G6. Langkah yang menurut Engine membuat posisi kembali seimbang. Pragnananda langsung tarik kuda menjaga pertahanan. Menteri skak, raja lari. Kemudian menteri skak, raja kembali mundur, dan menteri kembali skak. Setelah raja ke petak F7, Sindarov tidak ingin hasil remis. Maka dari itu, dia menyerang raja. Raja lari, gajah makan pion, menteri diadu, dan menteri makan pion. Sampai pada posisi ini, pion putih terancam. Jika menteri nekat makan pion, maka E4. Setelah menteri menghindar, E5. Putih akan unggul. Oleh karena itu, Pragnananda menggeser raja ke petak B7. Meskipun unggul secara kualitas, tapi secara posisional, hitam sangat tertekan. Rajanya terekspos dan perwira-perwira putih begitu aktif menekan. Di posisi ini, Sindarov mendorong pion E4, memperkuat pionnya. Lalu, Prague yang punya waktu 1 menit membuat blunder fatal. Kuda D3 menyerang benteng. Di posisi ini, menurut Engine, langkah terbaik untuk putih adalah benteng C1. Tapi, Sindarov gagal menemukan langkah terbaik. Sindarov memilih benteng menyerang kuda. Dan sekarang, posisi kembali seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah benteng B3. Namun, Pragnananda membuat blunder. Dia terburu-buru mendorong pion A2. Putih kembali unggul. Di posisi ini, Javokir Sindarov ternyata gagal menemukan langkah terbaik. Benteng makan kuda sangat masuk akal, tapi Sindarov memilih gajah F5, skak, raja kemudian lari, barulah benteng makan kuda. Setelah itu benteng skak, raja lari, dan lagi-lagi Pragnananda membuat blunder. Dia langsung promosi pion, sehingga gajah hantam menteri, benteng makan gajah, dan kemudian pion E5. Tentu saja gajah makan pion, maka akan membuka serangan menteri pada raja. Oleh karena itu, Pragnananda mengadu menteri dan menyerang gajah. Tapi Sindarov punya balasan, pion makan gajah, skak, dan raja lari. Selanjutnya benteng skak, raja lari, dan menteri ke petak K7. Ancaman skak mat. Pragnananda mengadu benteng. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, lalu menteri diadu.
Tentu saja, Pragnananda menolak. Dia memainkan Menteri B5, memberikan potensi skak. Namun demikian, Javokir Sindarov mainkan Menteri C6, skak ster. Terpaksa Menteri makan Menteri, pion makan Menteri. Dua pion bebas siap promosi. Selanjutnya, Pragnananda mencoba untuk menghentikan laju pion. Namun, pion D7. Sampai di posisi ini, Pragnananda akhirnya menyerah.